Pemirsa, kasus pembunuhan satu keluarga oleh seorang remaja di bawah umur ini menjadi kabar yang menyenangkan. Pelaku pembunuhan yang berusia 14 tahun itu begaku mendengar bisikan-bisikan yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang sangat sadis. Polisi dari Polres Jakarta Selatan dibantu Polsek Cilandak ini melakukan penyelidikan di rumah tempat kejadian pembunuhan oleh seorang anak usia 14 tahun yaitu di Kompleks Bona Indah Cilandak. Pemirsa, nampak jejak-jejak Sabtu dini hari berdarah itu di rumah itu, diantaranya terlihat di pagar, tembok garasi, dan juga di depan pagar rumah tetangga. Setelah penyelidikan di rumah, petugas kepolisian termasuk petugas Inafis juga membawa keluar sejumlah barang yang diyakini menjadi bukti kekejian seorang anak di bawah umur. Dari keterangan awal pelaku, polisi mengatakan pembunuhan itu dilakukan menggunakan pisau dapur. Korban pertama penusukan adalah sang ayah yang sedang tertidur bersama sang ibu di kamar lantai 2. Sang ayah ini ditikam berkali-kali hingga kemudian tewas. Sang ibu terbangun lalu menjadi korban berikutnya. Namun sang ibu berhasil melarikan diri sambil berteriak dan di saat itulah sang nenek yang sedang tertidur awalnya di lantai 1 di kamar ini terbangun dan keluar kamar. Sang nenek pun menjadi sasaran berikutnya hingga tewas. Sementara sang ibu yang sudah berhasil keluar rumah menarik perhatian warga dan juga petugas keamanan yang akhirnya berhasil mengamankan dari pelaku. Tapi ini juga masih terduga pelaku ya, karena pihak kepolisian juga masih terus mendalami sebenarnya apakah memang pelakunya benar sang anak atau memang dan juga apa motif dari sang anak sampai tega begitu menganiaya bahkan membunuh dari keluarganya sendiri. Pemirsa, usai diotopsi, nenek yang menjadi korban penikaman oleh cucunya yang masih di bawah umur dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Korban diketahui aktif di sejumlah pengajian. Ruth Megawati dimakamkan Sabtu sore di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ruth tewas di tangan terduga ini memang cucu kesayangannya yang baru berusia 14 tahun. Ruth dimakamkan di satu liang lahat dengan suaminya yang meninggal beberapa waktu lalu. Ruth meninggal di usia 69 tahun. Ruth selama ini aktif di sejumlah pengajian. Bahkan Ruth juga menjadi dewan ataupun pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid dan juga paguyuban kompleks. Ruth ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk yang tragisnya dilakukan oleh cucu kesayangannya. Kepada polisi, sang cucu yang berusia 14 tahun itu mengaku mendengar bisikan-bisikan di kepalanya yang membuatnya ia tidak bisa tidur dini hari hingga akhirnya berujung pada penikaman pada nenek, ayah, dan juga ibunya. Hingga saat ini polisi masih terus mendalami mengenai kasus ini. Ada dugaan-dugaan bahwa sang cucu ini atau anak berusia 14 tahun dengan tega melakukan penikaman dan juga membunuh anggota keluarganya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ada informasi bahwa ya ada pelaku yang menggunakan masker. Nah ini kita masih terus menunggu ya dari pihak kepolisian. Untuk informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami, ada Shena Damayana. Shena, silahkan. Ya, Syafira, memang minggu pagi kayak gini baiknya kita ngomongin hal yang menyenangkan ya, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa Sabtu kemarin memang ini terjadi peristiwa yang mencengangkan di mana diduga anak 14 tahun ini membunuh orang tuanya. Ayah dan neneknya ini dipastikan meninggal dunia, sementara ibunya ini masih mengalami atau masih dirawat di rumah sakit. Nah, saya mencoba untuk mendapatkan dialog dari sisi kriminologis, karena saat ini saya sudah bersama dengan Hanifa Hasna. Mbak, selamat pagi. Terima kasih waktunya untuk TV One. Selamat pagi, Mas Yana. Kalau kita membahas masalah motif, kita biarkanlah polisi yang berbicara hal itu ya. Tapi saya ingin mengetahui, kenapa bisa anak berusia 14 tahun mempunyai mental yang cukup untuk bisa menusuk orang tuanya sendiri? Iya, benar sekali. Kenapa anak 14 tahun punya mental yang cukup untuk melakukan pembunuhan? Itu peristiwa yang sangat-sangat besar. Jadi sebetulnya gini, siapapun sebetulnya punya kemampuan, karena manusia itu dilahirkan
untuk memiliki sisi positif dan negatif. Kita sebetulnya punya kekuatan untuk melakukan kejahatan, tetapi kita punya kontrol diri sehingga kita tidak melakukan hal itu gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa anak umur 14 tahun seperti itu gitu ya. Banyak faktor. Faktor yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan sehingga anak ini merasa bahwa orang tua atau keluarganya itu menjadi salah satu penyebab dia menjadi tidak bahagia gitu ya, atau tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang tua tanpa kesepakatan, atau mungkin dia punya kepribadian yang salah gitu ya, artinya dia punya sakit secara mental, bisa jadi skizofren yang ditandai dengan delusi dan halusinasi yang membuat seseorang anak itu memiliki pemahaman-pemahaman atau pendengaran-pendengaran atau penglihatan-penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, hal ini sebetulnya bisa dideteksi oleh orang tua dan lingkungan seperti itu. Lalu ada hal-hal lain, mungkin ada dendam atau trauma masa lalu yang membuat anak ini memiliki kebencian yang besar terhadap keluarganya. Biasanya ini disebut dengan familisida, yaitu pembunuhan yang ada dalam sebuah keluarga yang dilakukan oleh bagian dari keluarga itu sendiri. Nah, ini trauma masa lalu ya, menarik sekali. Ya. Ini apakah kita kalau misalkan mengacu dari kronologinya sendiri, ini kan kamar anak ada di lantai 2 nih. Ya. Dia mengambil pisau di lantai 1 dan kembali ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada kamar orang tuanya ya, ayah dan ibunya. Ya. Ini dari sisi kriminologi gimana nih? Apakah bisa disebutkan ada target mungkin atau seperti apa? Baik. Untuk anak usia 14 tahun yang mungkin pikirannya itu masih sangat-sangat sangat-sangat sederhana, mungkin yang dia sasar adalah siapa yang membuat dia marah selama ini, tidak nyaman selama ini. Jadi target khusus mungkin itu ada gitu ya. Bisa jadi ini kalau kita lagi sekarang ini kan sedang membicarakan tentang berbagai kemungkinan kan, karena kita belum mendapatkan hasil dari kepolisian. Bisa jadi sebetulnya sasarannya satu, tetapi karena ada saksi yang lain sehingga harus dihilangkan saksi itu, sehingga dia membunuh atau menghilangkan nyawa 2 orang lain gitu ya. Kita nggak tahu. Jadi informasi yang paling kita butuhkan adalah informasi dari saksi yang masih hidup, yaitu ibunya gitu. Tapi sangat-sangat bisa dia punya sasaran pokok, yaitu orang yang pertama kali dihilangkan nyawanya. Oke, karena meskipun kamar neneknya ini ada di lantai 1 ya. Harusnya kalau misalkan ada tujuan hanya untuk membunuh saja, ini neneknya yang terlebih dahulu akan dibunuh oleh anaknya ya. Karena gini Mas, dalam kasus pembunuhan itu kan ada 2 hal ya. Yang pertama itu kan material. Material itu kan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, dengan kedudukan, dengan harta benda gitu ya. Yang kedua imaterial atau instrumental, itu segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologis, dengan kemarahan, dendam, kebencian gitu ya. Nah, bisa jadi ini karena instrumental itu berarti kan mengarah terhadap orang-orang yang dianggap membuat dia menjadi tertekan dan lain-lain. Nah, kemarin juga dari pihak kepolisian ada statement bahwa anak ini mengaku mendapatkan bisikan ya. Nah, ini dari sisi kriminolog atau perspektif kriminologis, ini seperti apa nih menyikapi bisikan tersebut yang kita tahu itu nggak bisa dibuktikan gitu. Iya, betul. Tidak bisa dibuktikan, tapi gangguannya itu bisa dideteksi oleh pihak kedokteran. Jadi melibatkan psikiater untuk melihat hasil yang sesungguhnya, apakah dia itu mengalami gangguan atau justru dia akan menggunakan hal ini hanya sebagai alibi. Jadi yang bisa menentukan adalah pihak dokter gitu ya. Tapi walaupun demikian, memang sangat-sangat mungkin karena dari beberapa kasus familisida itu pelakunya adalah orang-orang dengan skizofren, orang-orang dengan halusinasi dan dengan delusi, sehingga dia mampu melakukan kejahatan itu gitu ya. Atau pemahaman-pemahaman bukan delusi, bukan halusinasi, tetapi dia mempunyai pemahaman-pemahaman aneh yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Bahkan itu untuk orang lain itu bukan sesuatu yang benar. Jadi kan ada pemahaman itu. Oke pemirsa, kita masih akan memperdalam tentunya kasus ini dari perspektif kriminologis. Tapi di segmen selanjutnya tetap bersama kami. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Shena Damayana. Nanti kita juga akan pantau langsung atau berbincang langsung terkait kasus ini bagaimana penanganan dari pihak kepolisian. Nanti kita juga akan bergabung dengan AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang sesaat lagi akan bergabung bersama kami. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali saat lagi.
Sebelum kita akan kembali menyapa rekan kami Shena Damayana, kita terlebih dahulu mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu Nurma, diganggu dulu aktivitas di pagi hari ini. Bu Nurma. Bu Nurma, suaranya belum terdengar. Boleh di-unmute, Bu Nurma. Baik. Oh iya, siap. Bu Nurma, Siap, ini Selamat berdasarkan pagi, Mbak. dari apa yang Selamat sudah pagi. dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, apakah memang Siap, sudah bisa siap. dipastikan bahwa anak berusia 14 tahun ini merupakan pelakunya? Karena beredar juga rekaman dari Pak RT yang mengatakan bahwa informasinya pelaku ini menggunakan masker. Ya, jadi kita dari kepolisian ini memang mendalami, Mbak, semua. Jadi dari barang bukti, petunjuk-petunjuk apa saja yang kita bisa ambil, itu yang kita kumpulkan. Ya, dari saksi-saksi, kemudian yang jelas kemarin di TKP kita mendapatkan berupa barang bukti darah, baju, dan lain-lain. Nah, itu yang kita kumpulkan. Karena memang memperjelas kasus yang sekarang ada, Mbak, ya, yang terjadi. Itu yang sekarang dikumpulkan. Saksi-saksi kemarin sudah dimintain, kemudian yang katanya Mbak juga itu ada ada video, dan itu kita kumpulkan. Itu nanti memperjelas kasus yang fakta yang berbicara nanti, Pak. Gitu, Mbak. Ya, Bu Nurma, apa yang didapati dari video-video mungkin CCTV yang ada di sana? Benarkah di TKP selain keluarga itu ada orang lain atau memang terindikasi mungkin dugaan besarnya kepada sang anak yang baru berusia 14 tahun tersebut, Bu? Ya, sejauh ini masih kita dalami karena memang didalami dengan barang bukti, Mbak. Kemudian dari saksi-saksi yang melihat, mendengar. Nah, itu yang harus kita dalami dulu, ya, ditindaklanjuti. Kemudian itu dikumpulkan, lanjut dari anaknya juga kita berusaha untuk menanyakan dan memperjelas dia ngaku tidak ngaku atau dia juga bilang atau tidak bilang. Kita dalam pemeriksaan kita harus mencari bukti lain itu, Mbak. Jadi CCTV, kemudian juga dari kemarin juga kita menanyakan ke tantenya, ke neneknya. Nah, itu juga memperjelas kasus yang sekarang terjadi, Mbak. Kenapa bisa terjadi, mengapa, dan siapa. Nah, itu yang selalu kita cari. Gitu, Mbak. Iya. Bu Nurma, dari kesaksian Sapam yang saat itu menangkap dari anak berusia 14 tahun ini mengatakan bahwa sang anak itu tidak membawa senjata tajam, pisau dapurnya. Tapi paling tidak sudah ditemukan pisau dapurnya dan sidik jarinya sudah diketahui, Bu Nurma? Ya, betul. Jadi kemarin juga kita sudah olah TKP, untuk sidik jari juga kita sudah dapat di IDEN udah mengambil, ya. Kemudian kemarin juga dari saksi pertama kita sudah memeriksa bahwa betul dia melihat itu anak berlari, kemudian dipanggil, langsung dia bukan berhenti tapi lari, ya. Kemudian dia lompat pagar karena memang pagar di komplek tersebut memang lebih rendah, jadi dia lompat, kemudian dia berlari kencang. Nah, dari kesaksian security kita bisa mengambil keterangan-keterangan itu dan nanti kita kumpulkan, Mbak. Jadi untuk terang benderangnya kasus yang terjadi sekarang itu. Baik, Bu Nurma, apa yang berhasil didalami oleh pihak kepolisian? Keterangan dari terduga pelaku ini, apakah memang benar sebelum melakukan aksinya begitu, pelaku sempat mendengarkan bisikan-bisikan gaib? Ya, kalau itu kita masih didalami, Mbak. Jadi kalau itu kan simpang siur apa beritanya atau memang motifnya itu belum ada, mohon izin. Nanti jika memang update motifnya jelas nanti kita update kembali, Pak. Karena
memang ini harus jelas kasusnya karena memang tragis. Ya, satu, kemudian ibu dari anak yang sekarang ini ada di rumah sakit. Nah, ini masih ditangani oleh Rumah Sakit Fatmawati. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan dari ibu anak tersebut bisa sembuh, kemudian bisa memberikan keterangan. Karena memang satu-satunya orang yang bisa memberi keterangan adalah ibu. Ya, kemudian kemarin juga dicek, ibunya masih bisa ditangani, kemudian masih dilakukan tindakan. Itu Mbak. Iya, sejauh ini Bu Nurma apa yang sempat disampaikan oleh sang anak yang berusia 14 tahun ini ketika diminta keterangannya, kesaksiannya, ataupun hal-hal yang dianggap penting oleh pihak polisian? Apa yang dikatakan, Bu? Ya, kalau dia kemarin, kebetulan kemarin kita pertama kali dia datang diamankan ke Polres, kemudian kita ketemu, ya saya juga ketemu Mbak, ya jadi saya tanya, dia hanya diam. Kemudian hanya bengong, ditanya juga tidak menjawab, kemudian terakhir dia nangis. Nah itu, dia nangis. Seakan selayaknya anak kecil, Pak. Jadi kita menanyakan memang harus benar-benar hati-hati. Karena memang walaupun diduga ya dia melakukan, ini kan baru praduga ya, jadi kita harus menanyakan apakah betul ataukah apa saja yang harus kita tanya dengan pelan-pelan karena memang dia di bawah umur. 2010 dia lahir, Pak. Jadi sekarang baru 14 tahun ya. Jadi kemudian kemarin saya hanya menanyakan, "Kamu kenapa, Dek?" Nah, dia langsung mungkin terenyuh, dia langsung nangis. Nah, dari situ kita nanya, ya tidak bisa mengambil keterangan yang jelas dari situ, Mbak. Jadi pelan-pelan kita tanya, kemudian dia hanya nanya, saya bilang cuman, ya udah nanti kita santai dulu ya, Dek. Nah, dari penyidik pun demikian, Dek nanti santai, kemudian nanti kita bisa minta keterangan ya, Dek, apa yang dilihat, didengar, ataupun yang dilakukan. Itu yang kita berikan, Mbak. Untuk saat ini kita menggali, Mbak. Ya, siap. Ya. Bu Nurma, tapi tadi kita juga sempat berbincang begitu dari sisi psikologinya. Apakah dari pihak kepolisian juga nantinya akan ada pemeriksaan kejiwaan terduga pelaku ini, Bu? Iya, pasti Mbak. Dari Keramat Jati juga kita sudah berkomunikasi. Kemudian kemarin juga dari Asosiasi Psikologi Forensik sudah datang untuk menanyakan juga, ya. Kemudian sudah interaksi dengan anak yang berkonflik dengan hukum tentunya. Itu, Mbak. Jadi psikologi itu wajib karena memang yang dilakukan di luar nalar, ya. Ya, gitu, Mbak. Baik, terima kasih Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi sudah bergabung bersama kami, memberikan informasi secara lengkap. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali Bu Nurma, terima kasih. Kita lanjutkan dialog bersama dengan Shena Damayana. Silakan Shena, kami kembalikan ke Anda. Pemirsa, kita akan kembali memperdalam bersama dengan kriminolog yaitu Mbak Hanifah Hasna. Mbak, tadi sedikit menarik ya, di mana bisikan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, tetapi merupakan hal yang sangat penting karena terjadi di penyakit-penyakit tertentu ya, Mbak? Ya. Jadi skizofren itu ada bisikan, ada penampakan, ada melihat sesuatu gitu, ada keyakinan-keyakinan yang orang lain yang normal itu tidak meyakini itu, tapi dia menghayati sebagai pemahaman baru dan diyakinin kebenarannya. Jadi ini memang tidak bisa dibuktikan secara nyata ya kalau bisikan dan penglihatan. Tapi secara gangguan itu bisa dibuktikan oleh psikiater gitu. Jadi perlu melibatkan tim medis untuk memeriksa pelaku ini gitu. Apakah benar ini memang dia ada gangguan atau ini hanya alibi untuk membebaskan diri dari hukuman. Oke, Mbak, ini yang memantik ini apa ya, Mbak? Sebagai trigger dari bisikan ini, apakah terlalu banyak nonton film horor misalkan, atau terlalu banyak dengar lagu dengan lirik yang sensitif, atau bahkan trauma masa lalu? Ini
Apa ada triggernya dari probabilitas itu? Kalau skizofren biasanya karena dia memang ada gangguan dari awal gitu ya. Dia memang punya gangguan dari keluarganya gitu ya. Mungkin ada keturunan atau hal yang lain. Tetapi media itu juga sangat-sangat berpengaruh baik terhadap pemahaman atau penghayatan terhadap sesuatu nilai, atau kita nggak tahu ya dia ini mengkonsumsi atau melihat media itu seperti apa. Apakah dia menggunakan games yang mengandung kekerasan atau konten-konten kekerasan, atau hal-hal lain yang membuat dia menjadi lebih agresif. Nah, ini harus dilihat juga, karena ini juga yang bisa membuat seseorang punya kepribadian baru atau karakter baru sesuai dengan apa yang dihayati setiap hari. Oke, Mbak, ini mungkin yang terakhir ya, ini yang juga tidak kalah penting adalah langkah antisipasi. Kita tahu keluarga ini adalah ring satu ya, Mbak. Iya, betul. Kita tahu keluarga ini adalah lingkaran terdalam dan juga terdekat dengan kita. Tapi dalam kasus ini keluarga malah menjadi salah satu ancaman utama. Ini gimana sih langkah preventifnya, Mbak, dalam hal ini dari sisi kriminologi? Baik, jadi seorang anak itu memang terbentuknya karena 4 hal. Yang pertama karena keluarga, yang kedua karena sekolah, jadi pembentukan karakter dari sekolah. Yang ketiga baru peer group, ada tekanan sosial, ada peer pressure atau konformitas teman sebaya. Kita juga nggak tahu kan ya, apakah ini karena temennya itu orang-orang yang abusive gitu sehingga dia melakukan hal yang sama. Dan terakhir itu media. Tapi benar seperti yang Mas Yana sampaikan bahwa keluarga itu adalah ring yang pertama. Nah, kita perlu melihat bagaimana pengasuhan di keluarga itu gitu ya. Apakah otoriter itu kan membuat anak tidak punya kesempatan untuk memberikan suaranya gitu ya, sehingga anak merasa bahwa dia terkungkung dan dia tidak punya hak untuk menjadi diri sendiri. Tapi ada kondisi pengasuhan yang permisif, yang segala sesuatu boleh, sehingga membuat anak jadi tidak tahu. Dari sisi empatinya kurang, dari moralnya kurang, karena segala diizinkan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Atau ada biasanya kalau anak tunggal itu ada tekanan-tekanan khusus dari orang tua, bahwa dia adalah penerus keluarga, dia satu-satunya yang menikmati atau menerima manfaat dari keluarga, dan dia harus menjadi seseorang yang bisa dibanggakan. Nah, tekanan-tekanan ini pula yang biasanya membuat anak menjadi trauma dan membuat anak menjadi punya gangguan-gangguan tertentu atau dendam-dendam tertentu terhadap orang tua. Oke, ini tentunya menjadi perhatian bagi orang tua ya, dikarenakan memang tekanan-tekanan tersebut bisa menjadi output yang negatif ataupun positif ya, tergantung dari anak itu sendiri. Iya, betul. Jadi begini, bagaimana biar anak kita tidak menjadi seperti itu, tidak punya aktivitas yang agresif gitu ya, terutama terhadap orang tua. Yang pertama kan melakukan pendekatan dengan komunikasi yang baik, benar, dan menyenangkan. Susah loh ya. Baik dan benar aja bisa, tapi kan menyenangkan belum tentu ya, ditambah lagi dengan hangat. Kehangatan keluarga itu kan harus dibangun gitu ya. Lalu mengajarkan anak untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Karena anak-anak zaman sekarang tuh lazy mind. Kenapa lazy mind? Karena semua orang tua berusaha menyelesaikan masalah anak, sehingga dia tidak terampil menyelesaikan masalah. Diajarkan bagaimana cara melihat konsekuensi. Karena setiap peristiwa itu berpikir, memilih, memutuskan, ambil konsekuensi. Konsekuensi ini yang tidak sampai di kepala anak-anak. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu, itu hitungannya jangka pendek. Yang penting aku puas, yang penting aku selesai urusanku. Tapi konsekuensi di belakang tidak mereka pahami. Menyelesaikan permasalahan harus jujur, baik, bertanggung jawab, dan tidak menyakiti orang. Nah, ini kan yang harus dilakukan oleh orang tua. Jadi untuk melihat kondisi seperti ini, kita juga sama-sama tahu orang tua pada saat ini tuh sering ada tapi tiada untuk anaknya, sehingga anak tidak tertuntun dengan baik, tidak teredukasi dengan baik, sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang baik. Oke, baik. Memang pemirsa, ini merupakan perhatian khusus bagi orang tua. Atas kasus ini tentunya ada perhatian yang harus lebih dikhususkan kepada anak dengan cara-cara orang tua, di mana menekan anak ini tidak boleh. Juga ada caranya ya menekan anak ini ya. Betul. Tidak ada kesepakatan yang baik antara anak dan orang tua sehingga sama-sama nyaman. Betul sekali. Tidak semua tekanan juga baik ya. Betul. Nah, pemirsa, tentunya kita berharap agar kasus seperti ini tidak kembali terjadi di Indonesia. Tentunya kita berharap perkembangan yang terbaik pada kasus yang saat ini sedang berlangsung. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Shena Damayana atas perbincangannya dan juga laporannya langsung dari lokasi kejadian. Dan kita berharap ya kepolisian dapat segera menuntaskan apa yang menjadi latar belakang dari kasus ini ya.